Halo, jumpa lagi dengan saya Anthony dari channel YouTube Anthony Mining. Kapan hari kita sudah heboh-heboh bahas soal Nvidia LHR. Kali ini saya mau bahas soal AMD. Kita lihat di layar, HiveOS versi yang 062172205510-2 ini ada support TRM 947. Tulisannya fixed issue with hash rate drop on Navi GPU R-Mode. Lah, R-Mode ini apa? Sebelumnya yang saya tahu ya A-Mode, B-Mode, ya itu aja. Yang C-Mode saya terlewati karena ya nggak punya VGA-nya juga. Tapi R-Mode ini apa? Dan saya juga punya GPU Navi. Nah, waktunya kita mulai untuk utik-utik. Buka Bitcoin Talk. Ini adalah thread-nya TRM. Dia masih postingnya tentang masih versi 946. Tapi mestinya supportnya sama. Nah, di sini di versi 946 ini targetnya adalah tulisannya ini saya sudah translate ke Indonesia ya. Jadi ke power ya supaya katanya waktu mining powernya tidak naik turun terlalu banyak, lebih halus, lebih mulus, dan air mode. Nah, air mode ini mereka kalau diartikan itu pekerjaan yang paling canggih. Jadi yang paling baru. Nah, air mode ini berlaku untuk semua VGA yang bukan Polaris. Jadi yang seri 500, 400 itu Polaris, ke belakang nggak support. Yang support itu ya 5000, 6000. Oke, terus juga butuh kernel baru, kernel khusus untuk menjalankan air mode. Dan kalau di kalimat ini pemenang terbesar adalah seri 5700, 5700 XT, dan 5600 XT. Ini artinya yang punya 3 seri ini akan menikmati air mode yang paling safe. Terus di sini ada link untuk Linux, Windows, dan paket kayak HiveOS. Tapi ini tidak perlu karena HiveOS sudah support 947 official. Nah, yang perlu untuk jalankan TRM yang bisa air mode ini di HiveOS, kita perlu pakai image HiveOS yang paling baru. Mereka sudah coba tes di seri-seri yang seri-seri yang lain banyak crashnya. Nah, pengujian terutama dilakukan untuk 06212, 06216, dan 06217. Ini versi HiveOS-nya yang seperti ini. Jadi kita perlu update HiveOS-nya ke yang terbaru. Terus yang ini tidak penting karena ini adalah cara untuk nambah miner manual. Kita kan sudah ada lagi tadi kan, yang di sini sudah official disupport sama HiveOS. Jadi kita tidak perlu manual. Yang perlu hanyalah mengaktifkan air mode. Jadi kita perlu nambahkan perintah ini di Timred Miner. Terus ini bawah saya tidak mengerti untuk yang seri-seri lain. Nah, terus bentar. Di sini ada ini ada link panduan penyetelan air mode dari Timred Miner. Oh ya, catatan. Saya paling suka Timred Miner ini karena mereka betul-betul bikin panduan untuk kita overclock. Coba dah download Timred Miner yang versi Windows, baca dia punya guide. Itu sangat-sangat membantu. Jadi, tapi yang karena kita bahas sekarang air mode
Ini saya buka di sini dapatnya. Nah, ini adalah panduan penyetelan tim Redminer untuk air mode. Yang di sini tidak ada yang sudah dibahas tadi. Nah, secara umum airbot memiliki efek trade-off yang sama untuk semua GPU. Intinya, kita bisa jalankan core clock yang lebih rendah, maka dari itu kita bisa turunkan core fault-nya lagi, sehingga kita dapat watt yang lebih rendah. Tapi, dengan catatan, kita bisa mempertahankan dengan sangat-sangat dekat dengan hash rate yang sebelumnya. Jadi, hampir tidak ada penurunan hash rate, tapi wattnya turun. Nah, mestinya ini kan pas waktu penghasilan juga mepet, ya kita bisa berhemat listrik lumayan. Nah, terus di sini, nah ini ada efek-efek untuk GPU-nya. Kalau 6800, 6800 XT, 6900 wattnya turun dikit banget. Mereka berkesimpulan mungkin tidak perlulah repot-repot begadang. Kalau 6700 oke, karena core-nya bisa diturunkan untuk mendukung memory clock 1075. 6600 XT katanya juga tidak ada gunanya. Jadi yang pakai 6600 XT nggak usah repot-repot. Yang pakai 5700 dan 5700 XT ini big win. Core-nya bisa turun banyak, sementara hash-nya masih bisa pertahankan tinggi. Di sini dikasih catatan, kita bisa pakai core fault di bawah 700. Jadi wattnya perbedaannya yang paling besar di 5700. Yang 5600 XT juga sama. Kalau Radeon 7, ya katanya hash rate-nya kembalikan ke mode C. Ya, itu. Vega ada sedikit peningkatan atau penghematan daya. Silakan dicoba. Syaratnya, ya tadi sudah dijelaskan, untuk HiveOS harus yang terbaru. Nah, contohnya di sini saya pakai 6700 XT. Di sini saya sudah pakai 947 dan ini saya pakai ini 217. Ya. Nah, caranya kita cuma cukup bikin flagship. Lalu pilih tim Redminer. Di sini kita perlu tambahkan minus kernel underscore VM underscore mode sama dengan RR. Ingat, pasangnya yang di atas, bukan yang di paling bawah. Karena yang bawah ini adalah dual miningnya. Terus versi harus spesifik dipilih 947. Kalau kita pilih the latest, dia akan masuk ke 942. Karena dua versi ini masih beta dan kita harus pilih manual. Selebihnya sama, tidak ada masalah, langsung apply dan terapkan flagship ini. Waktu kita terapkan flagship ini, rig akan restart untuk setting kernel. Selebihnya, ya sudah, tinggal coba turunkan core clock dan core fault-nya. Selamat mencoba. Nah, demikian penjelasan mengenai tim Redminer 947. Yang mau utik-utik, silakan utik-utik. Boleh share hasil yang didapatkan, taruh di komen juga bisa. Tapi yang ada masalah, jangan taruh di komen. Karena kalau Anda cuma tanya, kenapa tidak jalan? Ya saya gimana nebaknya? Taruh di Facebook. Lengkapin dengan layar overview ini.
perlu diperlihatkan tulisan minor ini, lalu tipe VGA-nya, overclock-nya, jangan lupa versi yang OS dan versi driver. Kalau perlu, tunjukkan juga flagship-nya seperti ini. Dengan itu, kita bisa analisa, cari bisa lihat-lihat permasalahannya mungkin ada di mana. Tapi kalau Anda cuma tulis kenapa tidak jalan, tidak bisa ketemu. Sekian video saya. Kita jumpa lagi di video yang lain. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe ya.